Wow, akhirnya terbongkar Kang Mas. Ini berkat Lek Sandi dari Cak Nguyen. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi Cak, ini mungkin berita yang paling fresh karena IWB tahu. Sebelumnya belum ada yang tahu ya. IWB tahu, sebelumnya belum ada yang tahu. Maksudnya tuh ini mungkin Iwan Benaran yang pertama. Karena sebelum membuat video ini, IWB sudah share ke blog warungiwanbenaran.com dan di sana setelah itu baru nih media-media lainnya ngikutin. Karena memang Cak, jujur IWB langsung mendapatkan informasi dari Cak Nguyen. Jadi Lek Sandi yang ada di Vietnam, justru Cak Nguyen ini yang membuat IWB juga cukup kaget. Dia mengatakan, "Brother, aku rasa akan ada produk baru yang dirilis di Vietnam, namanya adalah Grande, Yamaha Grande, dan aku rasa nanti sosoknya akan sama, identik dengan spacesuit yang di negaramu." Nah, ini screen capture dari Cak Nguyen ya. Jadi kalau sampai nanya, di sini IWB akan share sampean jadi kayak gini nih informasi Cak Nguyen nih. Nah, ya, jadi biar sampean tahu nih, tuh, jadi informasinya Cak Nguyen gini. Yamaha Vietnam will release new products, a scooter for women. Nah, ini skuternya untuk wanita nih kalau di Vietnam. Ya, kita di Indonesia tahu sendiri ya, mau buat cewek, mau buat laki ya disikat aja. Kayak Mio kan sebenarnya didedikasikan untuk para biker cewek. Ya, makanya menggunakan Tesa Kaunang. Akan tetapi ternyata cowok juga suka. Dan ini Grande ternyata di Vietnam adalah untuk cewek. A scooter for women, nothing leak, tidak ada yang bocor. But I have two ideals. Jadi ada dua ideal. Jadi New Grande facelift yang sudah bocor di Indonesia lewat spacesuit, or New Latte atau New Latte, kata demikian. Nah, WP sudah reply di sini. Wow, apakah maksudnya skuternya akan sama dengan Indonesia? Dia bilang, I think so bro. Aku rasa demikian. Tapi tidak ada informasi. No any info much. Tidak banyak informasi lah. No problem bro. We will see tomorrow. Oke. Dia bilang jam 2:30 besok sekitar ya pokoknya dibilang +7 katanya ya. Cek Yamaha Vietnam for Facebook. Oke. Nah, makanya di sini nih WP menegaskan apakah spacesuitnya yang ada di Indonesia they will live stream, dia akan memberikan di live stream. Dan pada akhirnya WP di-share informasi seperti ini. Nah, exactly New Grande bro. The same with leak in Indonesia. That is it. Nah, jadi Cak, spacesuit yang sebelumnya Ibu sudah share ke sampean ya. Spacesuit yang sudah terpantau di Pantura. Ternyata Cak Nguyen juga mengikuti blog iwanbenaran.com ya. Cak Nguyen ini memang Lek Sandi pula yang banyak membantu IWB membongkar apapun itu di Vietnam sana. Termasuk juga dia mantau apa yang ada di Indonesia. Ya betapa alhamdulillah Iwan Benaran memiliki banyak jaringan. Jadi kita nggak miss sama sekali tentang isu-isu produk baru. Dan inilah Grande. Inilah spacesuit yang sudah ada di Pantura dan ternyata di Vietnam dirilis pada 2-3 hari yang lalu. Dan semuanya sudah IWB kumpulkan buat sampean Cak. Biar sampean tahu seperti apa sosok dari Grande ini dan fix memang 100%. Ini adalah sosok Matic yang terjepret spacesuitnya di Pantura dan identik ternyata dengan Grande Vietnam terbaru. Ini adalah Yamaha Grande dengan segala kelebihannya, fitur-fiturnya yang akan kita bedah dalam video berikut ini Cak. Nah ini Cak, Yamaha Grande ini memang menjadi salah satu motor yang sedang kita tunggu mengingat sosoknya sudah terendus spacesuitnya di tanah air. Jadi matur nuwun buat Cak Nguyen yang luar biasa. Tanpa Cak Nguyen kita pasti nggak tahu kalau ternyata sudah ada sosoknya di Vietnam dan dirilis 2 hari yang lalu. Nah Cak, kalau kita lihat dari sini ya, kita jadi pelan-pelan akan mencoba untuk memperhatikan secara detail kita. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan di sini, sampean akan menemukan bahwa bentuknya sekilas memang mirip-mirip kayak Scoopy lampunya. Jadi kalau kita perhatikan tipis di sini, dan kalau kita lihat juga untuk behelnya ternyata lumayan gede. Tapi IWB suka ya, dibandingkan dengan Fazio, menurut IWB lebih luas yang ini karena rounded ya, modelnya tuh seirama lah, sama-sama membulat. Jadi ini rounded, jadi shape-nya kelihatan gemuk begitu ya di bagian samping sini. Kita lihat sekarang pelan-pelan. Nah, kita perhatikan dulu secara pelan-pelan bagaimana sosoknya. Nah, ini konfirmasi dari Vietnam bahwa untuk Grande ini ada beberapa tipe yang dirilis oleh mereka. Tapi kita nggak akan bahas itu, yang penting kita lebih kepada fisiknya kayak apa. Kita perhatikan di sini Caya. Jadi dikonfirmasi bahwa ternyata untuk lampu senya sudah menggunakan LED. Bisa kita lihat keterangan di sini. LED kan tulisannya ya kan. Jadi ada LED. Ini sungguh-sungguh menyenangkan dan mengembirakan pastinya Cak. Karena pada akhirnya Yamaha membuang bohlam biasa pada lampu senya dan digantikan oleh LED karena kompetitornya sudah
pelan-pelan juga meninggalkan bohlam biasa, walaupun untuk entry levelnya Scoopy masih bohlam biasa, akan tetapi akan menjadi nilai plus ya untuk Yamaha menggebrak pasar Indonesia nanti. Dan ini dari depan seperti ini, kita lihat pelan-pelan. Nah, shape-nya kelihatan kan bagaimana bentuk dari Grande ini. Nah, kita akan coba nextnya seperti apa. Ini dari bagian samping kanan, saya perhatikan shape daripada motornya. Tapi kita akan mencoba untuk mereview buat sampean secara detail di gambar berikutnya. Jadi saya perhatikan aja seperti ini sosoknya ya. Jadi membulat. Jadi memang yang dijual oleh Yamaha kali ini adalah rounded design, classy design. Jadi klasik begitu. Memang kalau kita ngomongin klasik pasti nggak jauh dengan yang namanya serba membulat. Bener nggak, Cak? Oke. Nah, kita sekarang coba pelan-pelan ke sini. Dan dipastikan, Cak, untuk roda-rodanya menggunakan model 12 inci ya untuk ukurannya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari samping begini. Nah, suka atau tidak, IWB harus katakan untuk bagian atasnya atau cover lampunya IWB lebih menyukai ini dibandingkan dengan Fazio. Ini lebih natural, ini kelihatan lebih proper, lebih enak dilihat. Kita perhatikan di sini ya, shape-nya dan juga di bagian depan sini ini menyala, Cak. Ini kalau dinyalakan ini menyala. Jadi nanti kita lihat nanti ya, Jadi artinya pada saat kontak dinyalakan maka akan ada LED berpijar vertikal ke atas. Keren abis seperti BB. Kita lihat ya seperti ini ya. Kita majukan dulu gambarnya. Dan ini kalau kita lihat dari samping banget ya, kelihatan kan kepalanya enak dilihat. Kemudian proporsional dari desainnya cukup oke menurut BB. Nah, ini pada saat dilihat dari depan banget ada tulisan Noza Grande dan shape-nya sekali lagi sesuai dengan Spysuit. Shape dari headlampnya ternyata nggak bulat banget, akan tetapi lebih oval di bagian bawah dan ada dua kompartemen atas bawah di sini ya. Jadi ini memberikan feel ya mewah lah karena di tengahnya sini ada semacam emblem yang timbul modelnya dengan clear atau warna silver dan tulisan Noza Grande. Dan ini pada saat motornya dinyalakan. Ini yang WB sebut tadi, Cak. Runningin aja. WB akan coba jalankan saja. Seperti ini. Nah, yes. Oke, kita coba ulang dari sini ya. Kita ulang dari sini, Cak. Nah, kita ulang dari sini, bentar. Yes, dari sini. Ini yang WB sebut tadi, di mana desain untuk Grande ini terlihat premium, terlihat berkelas, mewah, terlihat dewasa dibandingkan dengan Fazio. Lumayan jauh, Cak, bedanya. Jadi WB cukup yakin mungkin saja nanti motor ini akan diposisikan oleh Yamaha sebagai kakak dari Fazio, mungkin saja walaupun engine-nya sama. Jadi kalau kita lihat di sini benar-benar ini nuansa Italianya kenceng. Bagaimana bagian headlampnya dibentuk oval dan kemudian bagian kiri kanannya atau ringnya daripada reflektor ini ada semacam metal. Jadi cakep kelihatannya. Dan ini yang WB sebut tadi, Cak. Di bagian dada sini itu dia nyala vertikal. Keren menurut WB. Jadi ada identitas tersendiri pada saat motor dinyalakan. Dan ini nyalanya berpijar modelnya. Kemudian bagian kiri kanan ini, maka sampean akan menemukan lampu sen yang sudah tipis. Jadi beda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini tipis dan juga vertikal posisinya. Lalu untuk bagian sini ya, bagian fender-fendernya juga membulat. Ban-bannya juga 12 inci ya. Dan ukurannya juga 110. Ban belakang sama 110 dengan ring 12 inci. Dan kalau kita lihat di sini bentuk lekuk bodinya termasuk gemuk, Cak ya. Gemuk. Lalu di bagian sini agak menyempit atau mengecil dan dia dek rata. Kita lihat dari depan seperti ini. Bentar, kita lihat pelan-pelan. Yes. Jadi warna hitamnya kita ulang. Dari sini yes, lihat nih, cakep banget, asli keren ini. Yes. Nah, warna putihnya kita lihat dari samping kiri. Yes. Nah, ini dia nih, Cak. Nah, di arah sini ada semacam emblem Yamaha Connect ya, Motorcycle Connect. Dan sini kita menemukan adanya stop start system triple S seperti idling system lah di Honda. Cuma beda nama paten dan di sini untuk penerangan lampu. Dan untuk sini ada pencetan settingnya ya, reset atau sebagainya dari sini untuk bagian speedometer dan ada Noza Grande bagian tengah mewah. Ya kita lihat yes. Nah, ini dia nih, cakep. Lihat nih, cakep. Nah, kalau dinyalakan seperti ini, jadi pada saat nyala ada tulisan welcome aboard, ada siluet body dari Grande. Dan untuk bagian speedometernya memang nggak terlalu besar, Cak. Dan kalau kita perhatikan LCD-nya itu termasuk kecil, Cak. Tapi ada ornamen-ornamen yang bertingkat di bagian sini sehingga memberikan feel keren aja, keren ya, keren multi BB. Dan di sini ada ABS, engine checking, triple S ya.
atau idling stop system, dan sini ada indikator untuk smart key yang terkoneksi. Jadi gitu ya. Dan ini tombol tadi Wibi sudah share sampean, dan ternyata memang benar Cak, untuk versi yang di Vietnam lampunya masih bisa dimatikan dinyalakan secara manual. Jadi belum AHO atau auto headline on seperti tanah air. Nah, kita lihat seperti ini. Ini kalau bagian dalamnya Cak. Jadi kalau kita perhatikan di dalam untuk speedometernya Kang Mas, sampai menemukan di sebelah kiri ini ada bar indikator bensin, dan di sini adalah indikator eco Cak. Jadi kalau sampean ngegas akan kelihatan eco readingnya seberapa, dan juga ada indikator atau voltase baterai, ada jam, dan kalau kita lihat di sini ada semacam ya kayak permainan aja, ini speed aja. Kita lihat seperti apa. Nah, ini dia nyala, dan yes, ini yang Wibi katakan ke sampean. Ternyata lampu-lampunya sudah all LED. Jadi lampu sen LED, lampu utama LED, belakang juga LED, bahkan di bagian tengah sini ada bonus LED lagi. Gendeng tenan Cak. Bedanya untuk tengah ini warna putih ya nyalanya, sementara kiri kanan LED-nya warna kuning. Apakah benar ya ini LED ya? Ini juga cukup menarik bagi WB, tapi kalau keterangannya memang LED nih Cak. Jadi kita harus lihat nantilah pada saat lonceng di tanah air, shape-nya seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, dari atas shape-nya ya membulat ya, kemudian di sini juga membulat. Ini keren, WB katakan keren, apalagi ada koneksi semacam, bukan koneksi, semacam kayak penegas adanya ini nih DRL bagian vertikalnya nih Cak. Jadi keren abis menurut WB. Nah, ini bagian atas decknya kelihatan. Nah, kelihatan juga di bagian sini jok-joknya yang lebar Cak, termasuk juga bodinya yang membulat gede kiri kanan. Nah, yes, dari belakang dan ditarik. Nah, ini dia. Jadi karakter yang kita perhatikan pada Grande ini sekali lagi memang mengedepankan atau memberikan nuansa klasik, dan harus kita akui memang shape-nya rada-rada mirip-mirip dengan Scoopy ataupun Vino ya. Jadi artinya memang ini motor klasik, jadi diposisikan sebagai klasik. Dan sama harus ingat Cak, di Vietnam Grande ini diposisikan untuk motor-motor cewek sebenarnya, tapi ya tahulah ya, kadang-kadang juga laki demen ya model beginian, ya pastinya semuanya akan membeli. Dan juga bagian sini ternyata emblem untuk joknya itu jahitan Cak. Jadi bukan semacam tempelan atau emblem-emblem yang biasanya di stikerin ya. Jadi bukan apa ya kita sebutnya ya. Pokoknya ini adalah bordiran. Jadi semacam kayak jahitan begitu. Dan kalau kita lihat di bagian behelnya di sini bawahnya juga ada semacam kayak garis-garis begitu. Jadi nggak polosan banget, ada semacam permainan. Dan shape-nya seperti ini, shape yang ditonjolkan oleh Yamaha pada Grande seperti ini ya. Jadi perhatikan dia vertikal, membulat, tapi untuk lampu tengahnya ini vertikal Cak. Jadi sepertinya kalau ngerem dia kiri kanannya semuanya akan nyala, tapi pada kondisi default maka sepertinya ini nyalanya seperti bagian depan, jadi vertikal begitu modelnya, lampunya kayak garis gitu ya. Keren kan? Wih, cakep asli, keren. Nah, ini untuk bagasinya Cak. Yang menarik adalah bagasinya sekali lagi ternyata juga dilengkapi dengan lampu LED Cak. Ini kalau sampai membuka joknya, maka sampai akan menemukan lampu LED di bagian kiri sini. Artinya secara otomatis ada penerangan nih di bagian bagasinya. Walaupun bagasi mungkin nggak terlalu gede, tapi lumayan gede loh, 27 liter loh Cak. 27 liter untuk IWB cukup gede. Kita belum tahu apakah untuk helm full face sudah masuk, tapi kalau kita lihat dari angka 27 liter seharusnya sih sudah masuk, harusnya ya. Tapi kita perlu konfirmasi lagi. Tapi memang harusnya masuk nih, lihat nih, habis ini masuk sih. Nah, helmnya mungkin bukan full face memang, tapi half face, karena memang disesuaikan ya untuk bagian bawahnya cekungannya nggak terlalu nggak terlalu mencekung, sehingga diduga dia lebih banyak bermain di bagian sini. Jadi jendolnya ini lebih banyak di bagian jok untuk cover plastiknya. Kalau bawahnya dia rata Cak. Dan sampai bisa menyimpan berbagai barang di sini ya. Jadi lumayan gede, 27 liter kalau nggak salah. Memang kayaknya lebih gede ini daripada NMAX ya kalau nggak salah ya. NMAX kan 26 liter ya, bener nggak Cak? NMAX itu seingat TBB 26 liter, sementara untuk yang PCX 150 itu kan 28 liter, sementara PCX 160 dan juga ADV 160 kan sudah 30 liter. Dan ini 27 liter, artinya memang lebih besar dibandingkan dengan NMAX. Monggo sama koreksi kalau salah Cak. Kita next ya, kita lihat joknya besar, keren. Dan ya ini dia body-bodinya. Kalau kita lihat di bagian samping seperti ini shape-nya ya. Jadi ini sudah dites oleh Yamaha Indonesia di Pantura, sudah termonitor. Exhaust-nya ada covernya, dan covernya juga ada permainan semacam finishing painting. Dan bagian footstep untuk boncengan belakangnya dia seperti ini bentuknya. Kita lihat dari dekat, yes, sambil perhatikan pelan-pelan.
Nah, cakepnya jos gandos tenan, lihat tuh. Tuh ya, ini bosone nggak jelas, WP nggak ngerti Cak. Pokoknya kita lihat secara umum. Dan spionnya ternyata juga kepolosan Kang Mas. Spionnya ada permainan lagi, jadi sentuhan finishingnya lebih dibandingkan dengan Fazio sekalipun. Ini sangat terbuka. Artinya itu tadi sangat terbuka menjadi motor yang di atas daripada Fazio. Lihat nih, jadi ada permainan painting pula di sini, cakep. Dan dia bentuknya juga agak membulat, walaupun nggak bulat banget, tapi sedikit lonjong lah, disesuaikan dengan headlampnya yang mungkin nggak bulat banget, juga oval. Jadi serba sedikit oval juga sih, nggak terlalu bulat yang membulat banget. Nah ini dia. Nah, sambil perhatikan aja Cak. Jadi menyala ya, pada saat ini kontak dinyalakan maka sampai akan lihat ini nyala. Ada tulisan Grande di sini, emblemnya, ada emblem Garputala di sini, dan ini lampu-lampu senya. Lampu senya, IWB nggak tahu nih apakah memang bener kok tadi nyalanya seperti bukan ini ya. Kalau di sini lihat nih, tuh, ini seperti ada titik bohlam biasa di sini. IWB cukup bingung ya di sini sih. Tapi nggak tahu deh. Yang jelas sih klaimnya sudah LED. Tapi kita lihat nantilah pada saat rilis di Indonesia. Yang apa namanya, yang depan belakang lampu sen seperti itu sosoknya. Dan ini sudah ABS, sudah dibekali anti-lock brake system. Dan untuk rem-remnya masih satu piston Cak. Sementara ini bentuk daripada rodanya dan peleknya. Ya memang peleknya rada-rada mirip dengan apa ya, Frigo ya nggak salah ya. Dan kita lihat ABS-nya single channel kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat seperti ini. Top start system. Nah ya kan, indikatornya di sini untuk mematikan dan menghidupkan sudah ada pula. Kita lihat terus. Yes, sudah blue core hybrid. Yes, ini yang WP maksud. Engine-nya sudah hybrid. WP sudah share ke sampean bahwa nanti ke depan semua motor Matic Yamaha yang 125cc ataupun di bawahnya berpotensi menggunakan engine hybrid. Jadi jangan kaget kalau nanti ekspansi ke sana dan ternyata Grandi pun sudah menggunakan hybrid. Shockbreaker single tanpa ada adjuster. Kemudian juga di bagian sini polos semuanya, ada tarik-tarikan di sini, membulat seperti tempurung begitu, dan ada tulisan Grandi, emblem Grandi. Nah, untuk bagian fendernya ternyata sudah ada penerangan lampu plat nomor. Yes, sudah hybrid diterangkan. Sudah paham di situ Cak sosoknya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini. Dan ternyata ini ada klaim dari pihak Yamaha Vietnam bahwa motor ini sangat irit. Untuk menempuh 100 km, motor ini hanya membutuhkan 1,66 liter. Sama hitung aja, 1,66 liter untuk mencapai 100 km. Artinya ya memang sangat irit Cak. Dan untuk engine-nya ada 124,9 cc. Dipastikan demikian, hybrid 2 katup ya. Jadi ini konfirmasi dari pihak Yamaha Vietnam. Ini motor sudah dibekali dengan USB charger. Oh enggak Cak, ini kalau kita lihat memang dia masih DC outlet Cak. Karena lihat nih, ada adaptor di sini ya, ada adaptornya, baru di sini ada konektor lagi. Artinya masih DC outlet. Dan yang menarik adalah seperti biasa Yamaha memberikan charger tapi untuk raknya atau untuk kompartemennya tidak ada tutupnya. Ya ini nih kadang-kadang yang kita membutuhkan ya. Harusnya ada tutupnya Cak, kalau memang ada yang namanya charger supaya kita bisa sambil running ngecas handphone kita. Tapi ya udahlah, itu namanya plus minus ya. Di sini ditekankan oleh Yamaha dan juga sudah smart key pastinya. Lalu nah, sistem smart key-nya sama Cak. Lihat nih, ya ini nih, bener kan DC outlet ya, modelnya ya bulat gitu ya untuk chargingnya. Dan di sini kita lihat. Nah, ini untuk ngisi bensin Cak, dipastikan dari depan seperti Frigo. Artinya sampean kalau ngisi bensin cukup simple. Dan sudah Yamaha Connect, pastinya Y-Connect. Dan ternyata lah ini dia nih, ada indikator aplikasi nyala termasuk koneksi, ada telepon masuk dan sebagainya, nongol di bagian kiri kanan. Jadi itu ya ternyata ya, ini ABS nyala ya. Oke, dan bagian kiri ini untuk low high beam, kiri kanan lampu sen, dan ini untuk klakson. Nah, kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Belakang, saya memperhatikan slow motion ini diterangkan ke sampean seperti ini. Pilihan-pilihan warnanya yang di sana di Vietnam ada banyak warna, ada yang versi premium, warna seperti ini, ada versi limited, dan inilah sosok Yamaha Grande yang sudah dirilis di Vietnam dan akan dirilis di Indonesia.
Nah, piye Kang Mas? Sudah padang jinglang terang, bener nggak? Sudah IWB beberkan dari A sampai Z. Semuanya sudah IWB kupas, dari fiturnya, sosok bodinya, detailnya. Dan IWB harus katakan sekali lagi, this is the beautiful scooter. Dibandingkan dengan Fazio, mohon maaf nih, kurang proper aja. Bagian kepalanya ini memang terlalu menjulur ya, jadi kayak nggak imbang sama bodinya. Akan tetapi Grande ini nggak. Dari kacamata pribadi, Grande ini cakep. Grande ini ganteng. Dilihat dari samping, jos. Dari depan, maknyus. Di belakang, ya oke lah di belakang ya. Tapi kalau IWB sendiri tetap memilih Grande ini dibandingkan dengan Fazio. Dan kita berharap sebenarnya ini segera dirilis di Indonesia. Dan ternyata dari terawangan pribadi, keinginan sampean sepertinya akan terkabul, Cak. Karena jika tidak salah menerawang, progres tentang sosok yang kita sebut di Vietnam Grande ini memang sudah sangat serius. Di Yamaha Indonesia sendiri, IWB mengendus bahwa diduga motor yang disebut sebagai Grande di Vietnam sudah under progress dengan titik yang sangat klimaks. Artinya apa? Ini motor mungkin 2-3 bulan sudah siap mass production. Kita tunggu saja, semoga saja akurat. Informasi terbaru Iwan Benaran langsung update dari Vietnam, Cak Nguyen matur nuwun, dan sampean semua juga matur nuwun pastinya. Selalu pantau Iwan Benaran, IWB akan share ke sampean semuanya tentang produk-produk yang belum dirilis, termasuk review tentunya. Oke Cak, matur nuwun, kita sudah dulu video ini. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video Iwan Benaran, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jolai sampean sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.